Halo sahabat Education Channel, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang P2H dari ekskavator Hitachi Xexis 490 LC atau long crawler. Baik, segera kita mulai. Kita akan mulai pembahasan dari undercarriage. Di sini ada final drive. Di final drive itu ada sprocket ya, ada baut-baut yang harus diperiksa. Kemudian ini ladder atau tangga untuk naik, pastikan tidak licin pada saat nanti dijadikan pijakan. Oke, berikutnya ini adalah top roller. Pastikan top rollernya terkunci dengan rapat. Ada dua top roller di atas. Kemudian ini main frame atau frame utama sebagai penghubung antara undercarriage dengan upper structure. Diperiksa juga. Kemudian ada pernapasan atau breather itu berupa selang-selang itu ya, harus dipastikan dia tidak buntu atau tidak tersumbat oleh material. Sedangkan ini adalah towing point. Towing point digunakan untuk menarik ekskavator ini apabila ingin di towing atau ditarik. Terus ini struktur bagian dalam atas, periksa kebocoran oli-oli hidrolis. Di situ biasanya ada rembesan-rembesan oli juga, jadi harus dipastikan tidak ada kebocoran. Kemudian baut-baut penghubung antara upper struktur dengan lower struktur harus terkunci dengan rapat. Kemudian kebersihan di area track. Pastikan kembali dan periksa sekali lagi dan memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. Berikutnya kita periksa counterweight di belakang atau pemberat dari penyeimbang ekskavator. Ini ada tanda di situ ya, clear dari area swing, pastikan tidak ada orang pada saat swingnya digerakkan. Kemudian kita periksa juga sisi lain dari track. Baterai atau arus baterai dengan dihubungkan dengan listrik. Kemudian tutup kembali apabila sudah selesai. Kita masuk kembali ke sini ya. Di sini ada kondensor AC, kemudian air to air intercooler dan radiator. Periksa kembali dan dipastikan tidak ada kotoran yang menempel di screen guardnya. Tidak ada kebocoran pada radiator sehingga nanti bisa mengganggu proses pendinginan pada engine. Lampu kerja
Pastikan bersih dan terpasang dengan baik serta berfungsi pada saat nanti digunakan. Kita lanjutkan periksa di area bagian depan dari ekskavator ini. Ada hos-hos hidrolik yang harus diperiksa dari kebocoran. Grease harus terikat dengan kuat ya, bautnya kencang, kemudian tidak patah akibat benturan, nanti akan mengganggu. Kondisi tidak seperti pada gambar ekskavatornya, maka pengecekan olinya tidak akurat. Kita bergeser ke belakang untuk memeriksa kondisi hidrolik pump. Kondisi pump ya, hidrolik pumpnya masih sama dengan Xaxis 470, cuma ada tambahan di sini ya. Ini posisinya sama ya, ini untuk tandem, ini ada pump tandem. Di sini untuk P1 dan P2 atau front pump dan rear pump ya. Dan sini ada gear pump atau charge pump yang difungsikan untuk inputan dari pilot pressure nanti ya, seperti itu. Dan ini untuk main pressure-nya, outputannya ya, delivery main pressure-nya ini untuk P1 dan P2. Di belakang, di sini masih ada solenoid atau disebut dengan reduction solenoid ya, untuk apa namanya ini, regulator valve untuk pompa 1 dan pompa 2. Ini masih posisinya ya. Kalau di 470 itu di bagian depan, kalau ini di belakang, jadi berubah posisi saja sih sebenarnya. Oke, dan di sini juga ditambah dengan apa namanya, ini adalah pompa ke fan, cooling fan ya. Ini ada tambahan di sini. Ini adalah pump cooling yang dipakai untuk inputan atau sumber pressure yang nanti akan dipakai sebagai inputan motor fan. Jadi ini untuk engine-nya ya, ini udah pakai tipe CRI dan dia udah memakai motor fan motor. Jadi udah memakai konvensional lagi ya, dengan apa, drive bell ya. Kalau ini udah pakai motor elektrik, apa maksudnya hidrolik motor seperti itu. Oke, di sini ada dua buah filter. Dua buah filter ini adalah engine oil filter ya. Ini ada dua, bagian sini ya. Ini dilengkapi dengan sensor engine oil pressure ya di sini. Di sini udah nanti untuk dimonitor udah bisa terbaca berapa tekanan dari engine oil pressure tersebut. Di sini sudah dilengkapi checkpot juga ya untuk pengecekan manualnya. Apabila kita melakukan ppm unit atau measurement ya, di bagian sini ini untuk mengukur apa namanya, engine oil pressure, kita pasang untuk checkpotnya ya, kita install ya di sini untuk apa namanya, pressure gauge untuk engine oil pressure-nya seperti itu. Nah di sini untuk sectionnya sama ya, dari line dari hydraulic tank masuk sini, dan ini juga di paralel ya sebagai inputan dari pilot pump ya, seperti itu. Bagian sini terdapat dua buah primer strainer ya, atau bisa disebut dengan pre-fuel filter. Ini ada dua, jadi inputan dari fuel tank dari sini ya, ini line-nya di sini. Nah ini ada stop crank baru masuk ya. Nah di sini masuk ke dua buah filter atau pre-filter ya, filter pertama ya. Setelah itu nanti outputnya itu akan masuk ke electric priming pump ya, di bagian fuel supply pump. Nah di bagian engine-nya nanti bisa ke atas, kita ke engine. Nah setelah itu akan
masuk lagi kemana? Ke main filter ya, main fuel filter. Nah dari sini terdapat dua buah main fuel filter juga ya, kanan dan kiri. Dan ini juga ada pump bleeding. Ini digunakan untuk ketika pergantian fuel filter ya. Nah itu untuk kita kendorkan atau kita kendorkan untuk boltnya atau plug di sini. Dan nanti kita pompa. Nah di sini ketika sudah tidak ada buih ya, berarti sudah proses bleeding sudah selesai ya. Baru kita balikin ya, kita kunci lagi teman-teman ya, seperti itu. Nanti untuk proses bleedingnya. Oke. Ini juga dilengkapi dengan electric priming pump ya, yang warna silvernya. Ini otomatis ya, dia bekerja otomatis. Ketika kontak on atau switch on, dia akan aktif. Jadi di sini dia akan akan aktif untuk beberapa sekian detik ya, sepersekian detik untuk baut pengunci dari selang hidrolik. Berikutnya kita beralih ke kompartemen engine. Ini adalah cara membuka pengunci kompartemen engine. Ada dua lock pengunci, tarik ke belakang, kalau sudah lepas kemudian angkat cover engine. Hati-hati, ini bisa membuat tangan Anda terjepit. Ini adalah kompartemen engine, di mana ada hal-hal yang harus diperiksa. Amati jumlah atau level dari oli engine. Ini adalah sticknya, cabut ke atas, kemudian dilihat di titik maksimum dan minimum. Jumlah oli harus berada di antara kedua titik tersebut, baru dinyatakan layak untuk dioperasikan atau oli dinyatakan cukup. Kemudian masukkan kembali dengan benar, jangan sampai patah sticknya. Oli adalah satu bagian penting yang tidak boleh terlewatkan pada saat Anda melakukan P2H. Kekurangan jumlah oli akan menyebabkan indikator tekanan oli engine menyala dan engine harus segera dimatikan. Ini adalah filler atau untuk tempat mengisi atau pengisian penambahan oli engine atau oli mesin. Perhatikan ada safety sign di situ atau tanda bahaya, yaitu area panas. Jadi jangan disentuh dengan kulit tanpa menggunakan bocoran atau baut-baut yang longgar. Pastikan terkunci dengan rapat. Kebocoran pada fuel akan bisa menyebabkan kebakaran. Selain itu juga dapat mengakibatkan low power atau tenaga engine
kurang maksimal karena jumlah suplai fuel ke dalam ruang bakar tidak mencukupi. Dan ini adalah starting dinamo atau dinamo starter. Pastikan baut-baut pengikatnya cukup kuat. Amati juga baling-baling atau kipas pendingin engine. Ranting atau daun-daun kering yang menempel di situ bisa mengakibatkan kebakaran pada engine ini. Jangan memasukkan tangan atau benda ke area ini karena ini adalah area perputaran, area berputar. Potensi terjepit atau terpotong pada jari Anda apabila itu dilakukan. Selalu berhati-hati dan perhatikan tanda peringatan yang terpasang di area tersebut. Amati turbocharger dari baut-baut yang longgar ataupun kebocoran oli. Turbo yang bocor dapat mengganggu performa atau power dari engine. Jangan pernah memegang pipa ini karena ini sangat panas. Jadi pipa ini terhubung ke muffler atau gas buang. Ini adalah pre cleaner sebagai penyaring udara awal sebelum masuk ke air cleaner. Pastikan terpasang dengan kuat karena ini rawan akan gonjangan pada saat ekskavator dioperasikan. Apar atau pemadam api ringan pastikan terpasang dan terikat dengan kuat. Periksa jumlah pressernya atau pressure gauge-nya sehingga nanti pada saat digunakan pemadam ini bisa berfungsi dengan baik. Seharusnya jarum pengukur berada di area hijau atau di tengah. Ekskavator tipe ini menggunakan dua swing motor, sebelah kiri dan sebelah kanan. Amati apabila ada kebocoran, kemudian pastikan hose-nya terikat dengan kuat. Kebocoran pada oli hidrolik bisa menyebabkan kebakaran dan terganggunya kerja pompa hidrolik. Kompartemen ini berisi air cleaner atau saringan udara. Periksa apakah klem pengikatnya cukup rapat dan filter dalam keadaan bersih. Ini adalah tempat pengisian fuel, pastikan tertutup dengan rapat. Periksa jumlah oli motor swing dengan mencabut stick yang tersedia dan dipastikan jumlah oli berada di antara titik maksimum dan minimum. Kekurangan pada oli swing akan mengakibatkan swing motornya akan cepat rusak. Masukkan kembali stick dengan benar agar pengukuran berikutnya bisa tepat dan akurat. Kita periksa kompartemen baterai. Buka locknya secara hati-hati karena ini bisa menjepit tangan Anda. Ini kondisi baterai, ada dua baterai ya. Kemudian speed ini harus berada di tengah pada saat engine mau dihidupkan. Periksa kabel penghubung baterai, harus dipastikan terikat dengan kuat. Klem baterai yang longgar bisa menyebabkan arus akan berkurang dan akan mengganggu sistem kerja pada elektrik. Setelah pemeriksaan selesai, tutup dikembalikan dengan rapat agar tidak masuk air ke dalam ruangan baterai tersebut. Terima kasih sudah setia di channel ini dan kita saksikan tayangan-tayangan berikutnya. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan like, share, subscribe, dan komen.